Kuasa Hukum Persatuan Dukun Indonesia, Firdaus Oiwobo, Sabtu 10 September kemarin, baru saja melaporkan pendakwah kondang Gus Miftah dan YouTuber kenamaan Atta Halilintar ke pihak kepolisian. Saat disinggung terkait alasan melaporkan Gus Miftah dan Atta, Firdaus menuturkan jika Gus Miftah dan Atta dilaporkan terkait UU ITE dan penghinaan di media sosial. Firdaus mengaku kesal baik dengan Gus Miftah maupun Atta. Menurutnya, Gus Miftah telah melakukan penghinaan terhadap istri para dukun. Sementara terkait pelaporan Atta, Firdaus menuding Atta secara sepihak menghapus konten YouTube yang mewawancarai dirinya. Tidak hanya itu, Atta juga diduga telah merendahkan Firdaus. Usai melaporkan Gus Miftah dan Atta, Firdaus juga memberikan peringatan kepada para selebriti tanah air. Ia tidak segan akan melaporkan para publik figur yang berani menghina para dukun. Nama Firdaus sendiri belakangan mencuat saat ia dan para dukun menyerang Marcel Radival. Dari situlah ia tidak luput dari berbagai kontroversi yang dibuatnya. Misalnya saja saat Firdaus mengaku sebagai keturunan Sultan dari Bima, tepatnya cicit dari Sultan Ismail dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kini menimbulkan polemik baru. Bantahan atas klaim Firdaus yang mengaku keturunan Sultan datang dari keluarga Sultan Bima sendiri. Ya, alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Nah, ini tidak menjustifikasi. Tapi mengedukasi. Ini bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi, gitu loh. Kalau mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus yang ada oleh AHA. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa
dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat. Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti, tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada, actus reusnya pun ada ya, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham dan itu jelas mencatat nasab para sultan gitu, nasab para sultan. Jadi lembaga nasab itu ada 11 di Indonesia ya, selain Robito Alawin ada 11, 8 atau 11 kalau nggak salah. Lembaga yang diakui oleh negara dan tercatat di Kemenkumham. Jadi ya mana aja termasuk, saya mau masuk di lembaga mana aja terserah. Yang penting selama saya mempunyai keturunan, garis keturunan dan nasab. Karena nasab itu tidak boleh putus. Gitu loh. Nasab itu menurut ajaran agama kami Islam tidak boleh diputus dan wajib dipertahankan walau nyawa taruhannya. Gitu. Ya saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana. Berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan berarti saya tidak keturunan Sultan. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Ya, SK ini sudah saya bikin secara sudah dibikin secara hukum dan kuat di hadapan hukum. Saya mempunyai legalitas. Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat. Bagaimana saya nggak sultan? Orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Khusus untuk Raja-Raja Bima yang benar-benar generasi Bima. Ya, makamnya itu di makam Masjid Bima, Siginae namanya. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Meski begitu, Firdaus tetap pada pendiriannya yang mengaku sebagai keturunan dari Sultan Bima. Terseretnya nama Atta Halilintar ke dalam pusaran konflik para dukun mendapatkan tanggapan dari Ustazah Mama Dedeh. Meski tidak berkomentar banyak, Mama Dedeh percaya apa yang dilakukan oleh Atta merupakan pilihan yang benar dan Atta tahu apa yang harus dilakukan. Seperti diketahui, Atta Halilintar dilaporkan oleh Firdaus selaku kuasa hukum Persatuan Dukun Indonesia lantaran kecewa dengan tindakan suami Aurel Hermansyah itu yang menghapus tayangan YouTube saat mewawancarai dirinya. Lantas, nasihat apa yang diberikan oleh Mama Dedeh untuk Atta Halilintar yang kini harus berhadapan dengan para dukun? Dan benarkah Firdaus menantang para ustadz se-Indonesia untuk berdebat dengan dirinya? Mamah rasa tidak ada komentar karena Atta sangat tahu mana yang harus dia lakukan. Rasul bersabda, "Man ata arrofan fasalahu an sayin fasaddaqahu lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman." Siapa yang datang sama seorang dukun, bertanya sesuatu masalah, lalu percaya dengan apa yang dia katakan dukun tadi, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Jangan percaya sama dukun, percaya sama Allah. Musyrik, oke? Kita akan punya ini. Otak di atas, nafsu di bawah. Pakai ini dah. Layakkah kita percaya kepada selain Allah sebagai seorang muslim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan berjalan seterusnya. Mama sebagai orang tua mendoakan, mudah-mudahan
Semua orang jadi ada yang solehah, yang rajin ibadah, berbakti sama orang tua, berbakti dengan agama, ngikutin orang tuanya, jadi kader bangsa yang baik. Insya Allah, barakallah. Dia bukan kecewa lagi, orang kita ini sedang menjelaskan, memberikan pemberitaan yang berimbang agar kami ini tidak diserang semua oleh netizen. Lalu tahu-tahu berita tentang penjelasan kami, tentang pencerahan kami dihapus. Lalu Atta Halilintar berbicara bahwa itu tidak ada faedahnya. Menyesal mengundang kami, menyesal kata dia. Iya, dia minta maaf pada netizen katanya. Dia menyesal mengundang kami ini tidak ada faedahnya katanya. Seperti itulah bahasanya. Padahal belum dikonfrontir. Padahal kami ini tidak dikonfrontir mau dihapus atau tidak. Padahal judulnya siap berdebat dengan Ustadz se-Indonesia kan awalnya gitu tulisannya. Pada saat itu memang judulnya begitu. Kami siap berdebat dengan Ustadz se-Indonesia yang mencaci maki. Bukan Ustadz yang baik ya. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi. Betul, itu menjadi hak Atta, terserah dia. Tetapi, kamera. Iya, itu menjadi hak Atta, terserah dia karena itu podcast dia. Tetapi adab dan etika menyinggung perasaan kami karena kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast dia gitu loh.